1. Selamat berjumpa lagi di video saya kali ini. Oke, kali ini akan menjelaskan mengenai bandwidth limiter. Yuk kita ke TKP, buka Winbox-nya. Kemudian kita pilih, kita short mikrotiknya, kemudian konekkan. Nah, oke, kita sudah masuk ke Winbox, sudah meremote mikrotik. Kita kasih nama dulu, ini sudah ada namanya sih. Namanya lewat sistem identity ya, namanya ini. Oke, di oke aja kalau sudah dibuat. Selanjutnya kita membuat IP DHCP client. Nah, pilih, jika kita menggunakan HP, gunakanlah pakai LTE. Jika menggunakan internet sekolah, kita gunakan misalnya pakai Ether 1 ya. Kali ini saya akan praktek menggunakan LTE. Kalau sudah di oke, pastikan statusnya bond. Jika sudah bond ya, Anda close saja. Selanjutnya kita pilih IP DNS, fungsinya untuk remote request dari DNS-nya internet ya. Cukup kasih tanda centang di depan allow remote request. Oke. Habis itu lanjut kita bikin NAT. Pilih IP firewall. Tabnya pilih NAT. Tambahkan rule baru di NAT. Selanjutnya untuk generalnya, chainnya pilih source NAT, kemudian out interface-nya karena menggunakan LTE ya, kita pilih LTE. Nah, kalau sudah, lanjut ke action. Di action pilihnya masquerade. Oke, kalau sudah di oke. Ya, kita close saja. Kita sudah bikin NAT. Selanjutnya kita bikin IP address sesuai dengan soal untuk Ether 2. IP address ya, tambahkan address baru dengan mengklik tanda plus, kasih IP addressnya 192.168, nomor absen biasa X ya, X-nya itu nomor absen. Di sini nomor absennya ini adalah 15, host ID-nya 1, prefixnya 24. Nah, kita letakkan di Ether 2 gitu ya. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan VLAN 1 ya. Biasanya VLAN 1 masih tidur nih. Ini ada di interface ya. Ini VLAN-nya masih gelap. Kita sorot, kemudian klik kanan, pilih enable ya. Sorot, klik kanan, pilih enable. Nah, ini udah nyala. Setelah itu kita bikin IP untuk VLAN. IP address, kemudian IP address, tambahkan address baru. IP-nya sesuai dengan soal 200.168, nomor absen 15, host ID-nya 1, prefix 24. Nah, interface-nya VLAN. Kalau sudah di oke. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita close. Balik lagi ke interface. Kemudian klik 2 kali cepat di VLAN 1.
pada tagnya di sini pada interface WLAN 1 kita pilih wireless. Pada wireless pilih modenya adalah AP bridge. Kemudian SSID mikrotik kita ganti menjadi Agnia, nama siswa ya, berarti Agnia huruf besar semua nggak apa-apa, wis Agnia underscore nomor absen ya, underscore mana sih 15. Kemudian kita tambahkan security profile ya, untuk password bisa diklik advance mode nya. Nah, kita cari security profile, ini masih default ya, pas kita pilih default, nggak ada yang lain. Nah, untuk menambahkan security profile Anda masuk ke wireless ya, kita di oke dulu boleh, kemudian kita pilih di sini, pilih wireless, kemudian di wireless kita pilih security profile, tambahkan pada security profile rule baru dengan mengklik tanda plus. Kemudian pada generalnya di sini namanya misalnya nama siswa misalnya, bolehlah bebas namanya, misalnya Agnia. Kemudian pada WPA preserki kamu ketik passwordnya dalam hal ini adalah angka 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Perlu diulangi passwordnya sama persis ya, di WPA tuh preserki ya, passwordnya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai warna biru. Kalau sudah diisi passwordnya silakan diklik OK, kemudian di close ya, di close. Ini di close lagi, kita balik lagi ke interface, kita interface pilih WLAN 1, klik 2 kali cepat, kita masuk ke wireless. Kemudian kayak tadi kita pilih security profile ya, kalau tadi hanya default, kali ini sudah muncul security profile yang baru yaitu Agnia. Kita pilih Agnia. Kalau sudah kita pilih di OK untuk pemasangan password di SSID. Itu ceritanya. Ada pertanyaan? Oke, lanjutnya. Setelah bikin password, kemudian kita bikin IP DHCP server ya, IP DHCP server. IP DHCP server pilih DHCP setup, kemudian DHCP server interface-nya kita pilih Ether 2 ya, jadi nanti jalur lewat kabel dapat IP secara otomatis dari router mikrotik. Oke, lanjut next, lanjut lagi next, lanjut next, lanjut next sampai selesai. Oke, selesai. Oke. Yang terakhir settingan IP hotspot, pilih IP hotspot ya. Untuk jalurnya WLAN pilih hotspot setup, hotspot interface-nya WLAN 1, pilih next ya. Pilih next lagi, ini address poolnya tidak ditentuin, lanjut aja. Jika ada permintaan biasanya nomor host ID 2 sampai host ID 50, berarti nanti kalau diminta ya 254 nya kamu ganti menjadi 50 misalnya. Oke, kalau sudah di next
sertifikatnya non next saja, ini next saja, DNS servernya next. Nah, DNS name-nya nama siswa agnia.com ya, sesuai dengan soal agnia.com. Next saja. Passwordnya untuk usernya admin, passwordnya 1 ya. Untuk name of local hotspotnya user admin, passwordnya 1. Oke, next. Oke, udah selesai. Sekarang kita bikin profil untuk masing-masing user. Nah, user profile diklik, tambahkan role baru untuk user profile. Kemudian name-nya di generalnya, ini general, name-nya kita kasih KS, kepala sekolah ya, singkatan dari kepala sekolah. Share usernya 5 sesuai dengan soal. Kemudian rate limitnya, karena kepala sekolah kita kasih agak gede 2 mega, pakai satuannya jangan lupa ya, M. Nah, kalau sudah di apply biar terpasang, ini sudah masuk terpasang. Sekarang kita copy biar cepat. Kemudian name-nya ganti menjadi guru. Kemudian share usernya tetap 5. Nah, rate limitnya karena guru jatahnya kecil, tambah kecilin misalnya 1 mega ya, karena jumlah guru lebih banyak dari kepala sekolah. Kalau sudah di apply, nah kita copy lagi untuk siswa ya, siswa. Kemudian rate limitnya kita kecilin lagi 512 kilobit, pakainya satuannya K. Kalau tadi satuannya M, kali ini yang lebih kecil satuannya K, kilobit. Kalau sudah di oke aja langsung. Oke untuk siswa, oke untuk guru, oke untuk kepala sekolah. Sudah ada 3 user baru, 1, 2, 3. Oke, lanjut. Sekarang setelah membuat user profile, sekarang kita akan membuat user. Tambahkan user baru untuk hotspot ya, untuk hotspot login dengan cara klik tanda plus. Kemudian servernya pilih hotspot nah, agar mengalir ke WLAN. Nah, di sini usernya misalnya KS, kepala sekolah. Passwordnya 123. Passwordnya 123. Untuk profilnya harus digiring, jangan default KS, biar jatah 2 mega itu terpasang. Ya, anak-anak. Kalau sudah di apply aja biar cepat di apply. Kemudian kita kopikan lagi yang baru, kopikan. Ya, kemudian usernya ganti guru, passwordnya ganti 456 ya, profilnya ganti yang tadinya KS ke guru. Kalau sudah dipasang kembali, di apply, ini sudah masuk ya. Sekarang copy lagi, usernya ganti siswa, kemudian passwordnya 789 ya. Profilnya ganti sesuai dengan jatah siswa. Kalau sudah di oke siswa, oke guru, oke untuk kepala sekolah. Ada 3 user baru, kepala sekolah, guru, siswa. Oke, ini sudah selesai ya. Sekarang kita lakukan uji coba ya. Untuk uji cobanya kita lewat uji coba untuk internet dulu ya. Saya akan uji coba untuk internet, apakah internet di komputer saya sudah jalan atau belum. Kita lihat dulu DHCP untuk interface-nya. Pastikan komputer kamu terhubung ke Mikrotik pada
nick ether 2 ya. Kemudian nanti kita pastikan di salah di change adapter optionnya ya, pastikan di jalur nick yang terhubung dengan Mikrotik itu di asap ini. Saya pas pakai menggunakan Ethernet 4 ya. Saya buka dulu atau dengan cara buka dulu kemudian detail. Nah ini udah masuk, berarti kita udah dapat IP dari Mikrotik. Oke, kita cek nih, ini kalau ini jalur tanpa limiter, tanpa bandwidth ya, tanpa user, karena saya nggak menggunakan user. Nah, kalau user kan dijatah sekian megabyte, sekian kilobyte. Tapi yang saya lewati ini karena lewat kabel ya, tidak melalui login, maka aksesnya full. Jika akses full, ini dapat berapa? Untuk mengetes speed test, kita lari ke Google. Nah, saya buka browsernya. Nanti kalau ini sudah lihat berapa ya, berapa kilobyte, berapa megabyte ya, antara upload dan downloadnya, antara upload dan downloadnya ya, itu perlu dicatat ya untuk melihat perbedaannya. Gitu ceritanya. Aku tak ini dulu, tak pause dulu. Oke, kita akan mencoba menggunakan speed test untuk menguji kecepatan yang Anda peroleh. Jalankan kecepatan. Nah, kita lihat seperti apa. Kita lihat aksesnya seperti apa. Ini untuk menguji download buku ya. Oke, ini hasilnya. Ternyata kita memperoleh bahwa untuk download itu 4,69, sedangkan Mbps ya, pakainya satuannya Mbps. Sedangkan untuk unggahan itu 3,72 Mbps ya. Nah, sekarang saya akan melakukan uji kecepatan ya, hal yang sama, tapi setelah login. Berbedanya di mana? Tolong ini dicatatnya seperti ini ya. Oke, ini hasil dari uji kecepatan. Hasilnya adalah 4,69 Mbps untuk download, sedangkan untuk unggahannya adalah 3,72 Mbps. Ini hasil tanpa login, berarti full kapasitas ini kita pakai ya, tanpa ada pembatasan bandwidth. Selanjutnya kita akan menguji ya kecepatan ini, tapi setelah kalian melakukan login ya, salah satu user yang sudah kita pasang yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, selanjutnya saya koneksikan via jalur udara via wifi. Klik, kemudian kita konekkan ke Agnia 15, connect, kemudian isi passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Connect. Ketik address browsernya agnia.com yang sudah dibuat sebelumnya saat kalian mengaktifkan IP hotspot pada isian DNS name ya. Kalian bisa manfaatkan di sini ya, agnia.com, maka akan tampil halaman login di sini ya. Silakan diisi salah satu user yang sudah kamu buat, misalnya KS saja yang
paling gede wis 2 mega. KS passwordnya adalah 123. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita sudah masuk ya. Anda bisa tes lagi ya, tes kecepatan ya. Ini sudah login. Oke. Iya, ini sudah masuk ke speed test. Anda bisa jalankan uji kecepatan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian nanti kita bandingkan dengan yang tadi ya. Oke, ini hasilnya ya. Ternyata jauh berbeda ya, padahal ini kapasitas 2 mega. Ya, dari hasil kalian sudah login terlebih dahulu, berarti bandwidth limiter Anda sudah terpasang pada user KS, memperoleh uji kecepatan internet 1,38 ini untuk download, sedangkan untuk uploadnya 1 ya, 1,00. Beda dengan yang sebelumnya ya, dengan ini yang sebelumnya, sebelum kita melakukan bandwidth limiter. Demikianlah video saya kali ini. Jangan lupa bila berkenan untuk subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.